Renungan Harian Toraya edisi Rabu 27 Januari 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu pagi ini untuk nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini, mengawali seluruh kegiatan kami. Layakkan kami ya Tuhan, agar kami mendengar dengan baik dan diutus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Markus pasal 3 dimulai dari ayat 13 sampai dengan 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, jadilah utusan yang benar. Dadi komito disua tu todika tapai. Menjadi utusan seorang raja bukanlah hal yang mudah. Utusan harus mendengar dengan baik berita yang akan disampaikannya. Utusan tidak boleh menyampaikan berita sesuka hatinya. Berita yang disampaikan harus sesuai perintah raja. Pemanggilan ke-12 rasul adalah hal yang sangat penting dalam hidup dan karya Yesus. Yesus memanggil mereka dengan 2 tujuan. Pertama, supaya mereka bersama dengan Yesus. Kedua, mengutus mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Dari segi ukuran duniawi, orang-orang yang dipilih Yesus sama sekali tidak mempunyai kualifikasi khusus. Mereka bukan orang kaya, tidak mempunyai kedudukan sosial yang istimewa, tidak mempunyai latar belakang pendidikan khusus, bukanlah teolog atau warga gereja terpandang. Mereka adalah 12 orang biasa. Namun mereka merasakan daya tarik dari Yesus untuk menjadikannya guru mereka. Mereka juga punya keberanian untuk menunjukkan bahwa mereka ada di pihak Yesus sekalipun mereka tahu bahwa mengikut Yesus maka mereka akan berbenturan dengan pemimpin saat itu. Kita juga adalah murid Yesus. Kita dipanggil, kita diutus untuk memberitakan Injil Kristus, bukan Injil kesukaan kita. Dalam berbagai kesempatan, kita mungkin diperhadapkan dengan orang-orang yang menginjak-injak keadilan dan kebenaran, dengan membolak-balikkan fakta. Saat itulah kita dipanggil, diutus untuk berani menyatakan kebenaran Allah, sekalipun orang banyak membenci kita. Bukan malah larut dan mengikuti arus yang bertentangan dengan perintah raja. Sampaikanlah berita sesuai kehendak raja, dan jadilah utusan yang terus menyampaikan kebenaran dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama sehati untuk
berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pagi ini untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Roh Kudus Tuhan, terangi kami untuk diutus menjadi utusan yang benar, untuk diutus menjadi pemberita firman Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan, sesuai dengan talenta yang ada pada seluruh jemaat-Mu. Belajar dari firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan akan memakai setiap orang yang datang berserah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam syafaat kami bersama dengan jemaat hari ini, kami sehati mendukung, mendoakan seluruh warga jemaat Ramah. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Lengkapi sukacita bagi jemaat yang mensyukuri pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat lain. Pulih dan sembuh dari sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa, bersyukur untuk semua pimpinan Tuhan yang dialami oleh seluruh jemaat. Terima kasih, kami berdoa kepada-Mu, bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Agustinus Pali. Tuhan telah memberkati istri terkasih boleh melahirkan dengan segala selamat hari Selasa 26 Januari di Rumah Sakit Hermina. Terima kasih kehadiran putra keempat ke tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur untuk semua pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi jemaat yang telah pulih, telah sembuh, dan masih terus dalam perawatan di rumah. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Saat ini dalam syafaat, kami bersama-sama memohon kasih dan berkat Tuhan untuk jemaat yang dalam proses pemulihan dan dalam perawatan. Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Bapak Ruben Randa, Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Bapak Simon Tando, Saudari Kiki Palinggi, Bapak Penatua Julius Tari, Ibu Rita Julius Tari, Bapak Anton Langke, Ibu Juaria Langke, Bapak Penatua Agustinus Bandaso, Bapak Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Saudari Mary Rante Padang, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Saudara Iin Wahyuni Harun, Bapak Nasrul, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Bane, Saudara Naftali Mina, Saudara Ibu Eva Yanti Lantang, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Ibu Agustina Rumising, Ibu Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Penatua Agus Salim, Ibu Serli Agus Salim, Bapak Yakob Buang, Ibu Hermin Barang Ruse, Ibu Peter Tena, Ibu Markus Pasa atau Mama Api, anak Sisilia, anak dari Bapak Anton Matoto, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang masih dalam perawatan, mohon belas kasih-Mu, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan.
Kami terus berdoa bersama-sama mendukung saudara-saudara kami yang dalam duka cita. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan atas meninggalnya Ibu Irene Tumbo Alorante. Tuhan memanggil dari tengah-tengah keluarga Sabtu 23 Januari dan telah dimakamkan di Toraja. Keluarga dari Bapak Yusuf Manda. Kami berdoa atas meninggalnya Bapak Alexander Bangalino tanggal 25 dan telah dimakamkan di Toraja 26 Januari. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar. Biarlah Bapak Bangalino sekeluarga bersama dengan anak-anak dan cucu, Tuhan yang akan menguatkan, menghiburkan atas meninggalnya saudara terkasih, kakak terkasih Bapak Alexander Bangalino. Kami berdoa bagi seluruh rumpun keluarga yang dalam duka cita yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhanlah sumber penghiburan. Bapa Sorgawi, kami bersama-sama membawa ke dalam kuasa-Mu seluruh proses pelayanan di tengah-tengah jemaat, proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. Tuhan berkati seluruh pelayanan diakonia, pelayanan bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan karena bencana alam, baik saudara di Mamuju maupun yang ada di sekitar kami. Tuhan, Engkaulah yang akan menguatkan dan memberkati. Kami berdoa Bapa di sorga untuk seluruh proses pelayanan di tengah-tengah jemaat Ramah. Kasih dan berkat-Mu menyertai kami semua. Pemerintah bangsa dan negara Tuhan berkati. Tim dokter gugus COVID dalam rangka pergumulan karena pandemi COVID-19, Tuhan kuatkan, jaminkan kuat dan sehat bagi seluruh jemaat dalam menghadapi pergumulan ini. Peliharakan kami Tuhan, dengarkan syafaat kami, dengarkan doa kami. Ampuni kami yang datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan sumber kekuatan dan berkat kami datang di hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Demikian renungan harian Toraya hari ini. Tuhan memberkati.